Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sarida dengan NIM 2020-02-102. Saya dari kelas reguler 2020B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen kinerja itu sendiri. Di mana manajemen kinerja dibentuk dari dua kata, yaitu manajemen dan kinerja. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, yakni dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sementara itu, kata kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanya dalam bahasa Inggris adalah performance, yang sering diindonesiakan menjadi kata performa. Nah, manajemen kinerja adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu yang digerakkan oleh para manajer. Manajemen kinerja mencakup pengkajian terhadap kinerja secara berkesinambungan dan dilakukan secara bersama. Adapun tujuan dari manajemen kinerja, yaitu ada 3. Yang pertama, tujuan strategik, di mana di dalamnya manajemen kinerja harus mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil yang akan dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi, mengembangkan pengukuran dan sistem umpan balik terhadap kinerja pegawai. Tujuan yang kedua yaitu tujuan administratif, di mana kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja, untuk kepentingan keputusan administratif, seperti pengkajian, promosi, pemberhentian pegawai, dan lain-lain. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan pengembangan, di mana manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Adapun prinsip dasar manajemen kinerja yang perlu kita miliki, yang pertama yaitu adanya kejujuran, pelayanan, tanggung jawab, bermain, rasa kasihan, perumusan tujuan, konsensus dan kerjasama, berkelanjutan, komunikasi dua arah, dan umpan balik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan. Adapun perencanaan dalam kinerja, yaitu perencanaan kinerja adalah pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dari seorang individu atau tim sepanjang tahun penilaian. Yang kedua, yaitu standar kinerja, di mana standar kinerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban, dan menggambarkan elemen kriteria apa yang harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu karyawan dapat memperoleh pedoman kegiatan yang harus dilakukan dari standar kinerja yang dari sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memahami kinerja. Dalam memahami kinerja, kita perlu memperhatikan faktor dalam memahami kinerja tersebut. Yang pertama yaitu yang faktor yang perlu kita perhatikan yaitu pernyataan tentang maksud dan nilai. Kedua, manajemen strategis. Ketiga, manajemen sumber daya manusia. Keempat, pengembangan organisasi. Kelima, pengembangan konteks organisasi. Selanjutnya desain kerja, fungsionalisasi, budaya, dan kerjasama. Adapun perilaku pendorong kinerja, yaitu ada 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah performance blocking behavior,
kedua perilaku kepemimpinan, ketiga hubungan perilaku dengan prestasi manajemen. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai mengelola produktivitas, di mana produktivitas dalam bahasa Inggris disebut dengan productivity. Ini pada dasarnya terdiri dari dua kata yaitu produk dan activity, yang artinya adalah kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu berupa produk maupun jasa atau layanan. Adapun tipe-tipe produktivitas yaitu produktivitas parsial, produktivitas total faktor, dan produktivitas total. Selanjutnya yaitu teknik memperbaiki produktivitas. Adapun teknik yang perlu kita perhatikan yaitu memberikan lingkungan kerja yang baik, memberikan pelatihan yang cukup, jangan berhemat pada mesin dan peralatan kerja, meyakinkan dan memotivasi agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik, meyakinkan mereka bahwa kita selalu mendukung mereka, tentukan tujuan dan target organisasi secara berjangka, dengarkan karyawan, dan jangan pelit. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian kualitas. Menurut ISO, kualitas adalah totalitas fasilitas dan karakteristik dari produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan, tersurat maupun tersirat. Menurut Tigitono, mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan. Definisi lain yang menekankan orientasi harapan pelanggan dan pertemuan. Selanjutnya yaitu standar kualitas internasional. Standar yang harus kita perhatikan dalam kualitas internasional yaitu yang pertama menjamin kualitas dan mutu. Kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan akan perusahaan. Ketiga, menjamin kepuasan pelanggan. Keempat, sistem yang terdokumentasi. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai umpan balik. Nah, di sini yang dimaksud dengan umpan balik adalah pemberian informasi yang diperoleh untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian atau hasil. Adapun cara untuk memperoleh umpan balik yaitu kita harus memancing persepsi. Kedua, memanfaatkan taktik alat bantu akseptabel. Tiga, memilih bentuk motivasi yang akurat. Keempat, menggunakan metode yang bervariasi. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pengukuran kinerja, di mana pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Adapun manfaat pengukuran kinerja yaitu mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Selanjutnya itu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Berikutnya itu menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir itu menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya yaitu indikator pengukuran kinerja. Indikator yang perlu kita ketahui yaitu indikator kinerja input atau masukan, indikator kinerja output atau keluaran, indikator kinerja outcome atau hasil, indikator kinerja benefit atau manfaat, dan indikator kinerja impact atau dampak pada pengukuran kinerja sendiri. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari penilaian kinerja. Nah, di sini penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Adapun manfaat dari penilaian kinerja yaitu mengetahui keterampilan dan kemampuan karyawan,
sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian, khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan jenjang atau rencana karirnya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Berikutnya itu mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan, mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian, khususnya kinerja karyawan dalam bekerja. Secara pribadi, karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat memacu perkembangannya. Bagi atasan yang menilai akan lebih memperlihatkan dan mengenal bawahan atau karyawannya, sehingga dapat lebih memotivasi karyawan. Hasil penelitian pelaksanaan pekerja dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Adapun faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja, yaitu ada 3. Yang pertama itu kemampuan individu melakukan pekerjaan, yang dimana dalamnya terdapat talenta, keterampilan, kecerdasan, pengetahuan, minat, karakteristik, dan kepribadian. Yang kedua yaitu usaha yang dilakukan, di mana di dalamnya terdapat motivasi, etika kerja, kehadiran, pergantian pegawai, dan desain pekerjaan. Yang ketiga yaitu adanya dukungan organisasi, di mana di dalamnya terdapat pelatihan dan pengembangan, peralatan dan teknologi, manajemen dan rekan kerja. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai review kinerja. Review kinerja merupakan penilaian formal oleh atasan atau manajer terhadap bawahannya atas kinerjanya dalam periode waktu tertentu yang disepakati. Review kinerja merupakan proses yang berjalan atau dapat dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Adapun tipe-tipe dalam review yaitu pertama, self assessment review, kedua top down review, ketiga peer review, keempat subordinate review, kelima stakeholder review, dan yang terakhir yaitu 360 degree review. Dalam mempersiapkan review yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama kita siapkan yaitu persiapan, kedua penilaian kinerja, identifikasi tujuan, merencanakan ke depan, menciptakan lingkungan positif, bersikap objektif, merencanakan struktur, mempersiapkan wawancara dan perangkap dalam penilaian. Adapun yang akan saya jelaskan yang terakhir yaitu mengenai evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atau sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Sementara itu, menurut Nystrom dan Davis, memandang sesuatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerjanya. Adapun metode evaluasi yaitu penilaian diri sendiri dari pekerja yang bersangkutan, penilaian dari atasan langsung, penilaian dari rekan pekerja, penilaian dari bawahan langsung, penilaian dari sumber lain seperti pelanggan, pemasok, komite para manajer, konsultan eksternal, dan evaluasi 360 derajat. Selanjutnya yang terakhir yaitu adapun sedikit yang saya pertambahkan yaitu langkah-langkah untuk jadi profesional dalam manajemen kinerja untuk kedepannya yang perlu kita miliki, yaitu yang pertama itu kita harus menentukan tujuan, yaitu tentukan tujuan terlebih dahulu sebagai langkah awal mengatasi masalah tidak terlihat menjadi terlihat. Pegang tanggung jawab dalam hidup,
Ingatlah bahwa diri sendiri yang akan membawa Anda kemana ingin pergi. Anda harus berjuang untuk mencapai cita-cita dan harapan. Anda juga harus rela berkorban dan siap bekerja keras demi impian tersebut. Dan sistem penilaian kinerja yang transparan dan memiliki performance target setting, dan kita harus memiliki kultur, proses, dan sistem. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai manajemen kinerja dan kompensasi.